إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita bisa melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid. Bab yang akan kita baca malam hari ini yaitu bab la yuqalu assalamu ala Allah. Bab tentang la yuqalu, tidak boleh dikatakan atau diucapkan assalamu ala Allah. Assalamu artinya semoga keselamatan atau kesejahteraan ala Allah untuk Allah. Nah, ini ada kisahnya ya. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca sholawat dan salam ya. Kalau dalam sholat kan ada bacaan. Nah, ini terucap ketika itu assalamu ala Allah min ibadihi. Nah, perkataan seperti itu yang artinya semoga keselamatan atas Allah, hal yang tidak pantas tentunya. Kenapa? Karena Allah lah yang memberi keselamatan. Maka ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini dalam kitab sahih An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kunna idza kunna ma'an nabi. Kami dulu ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna, kami mengucapkan assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah fa innallaha huwas salam. Para sahabat mengatakan, kami dulu ketika bersama Nabi, kami mengucapkan assalamu ala Allah min ibadihi, keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan, semoga keselamatan untuk fulan dan untuk fulan. Maka Nabi menegur, la taqulu assalamu ala Allah, jangan kalian ucapkan assalamu ala Allah. Fa innallaha huwas salam, karena Allah lah justru assalam, yang selamat dari segala aib dan kekurangan, dan darinya keselamatan, kesejahteraan, semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi setelah itu tentunya para sahabat tidak lagi mengucapkan kata-kata tersebut. Dan kaitannya dengan bab akidah ya, bahwa kita mesti mengetahui bahwa Allah azza wa jalla, dari sana atau darinya segala keselamatan ya. Allah azza wa jalla yang menyelamatkan semua hamba-hamba yang Allah kehendaki dari berbagai mara bahaya. Allah azza wa jalla Maha Kuasa, tidak ada yang bisa mencelakakannya. Allah azza wa jalla yang selamat dari segala kekurangan dan aib
Nah, jadi kata-kata seperti itu, assalamu Allah, kata-kata yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, bab berikutnya, bab qaulu Allahumma ighfirli in syi'ta. Bab tentang ucapan dalam doa Allahumma ighfirli in syi'ta. Seorang berdoa dengan mengucapkan, ya Allah, ampunilah aku bila Engkau menghendaki. Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku bila Engkau menghendaki. Nah, bagaimana seorang kalau berdoa seperti itu? Ya. Apakah doa yang seperti itu boleh atau pantas atau tidak? Nah, kita lihat di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam kitab sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimil mas'alata fa innallaha la mukriha lahu. Artinya, jangan seseorang di antara kalian mengucapkan, ya Allah, ampunilah aku bila Engkau menghendaki. Ya Allah, berikan kepadaku rahmat bila Engkau menghendaki. Liya'zim al-mas'alah, hendaknya seseorang di antara kalian itu yang mantap kalau minta, berdoa. Fa innallaha la mukrihalah, sesungguhnya Allah tidak ada yang bisa memaksanya. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim, wal yu'azzim ar-raghbah fa innallaha la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Hendaknya seseorang di antara kalian itu membesarkan harapannya kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berat atau yang besar baginya dari apapun yang Allah berikan. Semuanya ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini Nabi SAW melarang seorang ketika berdoa dengan ungkapan seperti itu. Ya Allah, ampunilah aku kalau Engkau menghendaki. Ya Allah, rahmatilah aku kalau Engkau menghendaki. Doa yang seperti itu seolah-olah maunya mungkin tidak memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin maunya begitu. Tapi perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa memaksanya. Ya, jadi tidak perlu mengatakan seperti itu. Maka dari itu kalau minta, kata Nabi, liya'zim al-mas'alah. Minta yang sungguh-sungguh. Jangan ngambang seperti itu. Ya. Seolah-olah khawatir memaksa Allah. Tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sungguh-sungguh. Kita minta dengan betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai permohonan kita selaku makhluk yang lemah kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya. Jadi jangan ada anggapan bahwa dengan doa artinya memaksa Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari sesuatu yang memaksanya. Tidak ada sesuatu yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di satu sisi justru kata-kata seperti itu tidak beradab terhadap Allah, ya. Karena ada kesan itu tadi, ada yang memaksa. Jadi justru kata-kata itu tidak beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sekali lagi doa yang sungguh-sungguh, mohon yang benar-benar kepada Allah. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Disebutkan tadi juga hal yang lain terkandung pada ucapan tersebut, bahwa seolah-olah orang itu pun merasa tidak membutuhkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan atau kasih sayang. Ya, seolah-olah enggak butuh dia.
Kalau Allah kehendaki silakan. Berarti kalau tidak apa-apa, begitu. Ya. Kalau misalnya Allah berkehendak tidak mengampuni, apa terus tidak apa-apa. Kalau Allah berkehendak tidak merahmati dia, apa enggak ada masalah. Jadi seolah-olah dia tidak membutuhkan apa? Pertolongan Allah, ampunan darinya dan rahmat darinya. Nah, ini keliru, sangat keliru dalam adab berdoa. Karena kita justru sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat mengharap pertolongan Allah, ampunan atas dosa-dosa kita, kasih sayangnya kepada kita. Nah, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liya'zim al-mas'alah, yang sungguh-sungguh kalau berdoa. Dalam riwayat Muslim, liya'zim ar-raghbah, hendaknya dia memperbesar harapannya kepada Allah. Ya. Dan tidak ada sesuatu yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Jadi apapun permintaan kita bagi Allah ringan. Ya, justru yang penting dalam doa itu tekad kita dalam memohon kepada Allah, harapan besar kita dalam memohon kepada Allah. Jangan berdoa itu dengan sok tidak membutuhkan. Ya. Tapi berdoa itu yang betul-betul menampakkan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam doa-doa para nabi, ya, walaupun mereka itu orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi kalau mereka berdoa itu ya sungguh-sungguh sekali. Ya. Tidak ada doa-doa mereka yang seperti ini. Para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kemudian para nabi yang lain, ya, di antaranya juga ucapan yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, Rabbi inni bima an'amta alayya min khairin faqir, atau yang ya seperti itu kalau tidak salah ingat, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap apa yang Engkau berikan kepadaku dari suatu nikmat itu sangat membutuhkan. Nah, justru seperti itu. Ya, bima an'amta alayya min khairin faqir. Saya sangat membutuhkan. Ya. Terhadap nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Jadi seperti itulah adab kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan rasa butuhnya kita kepada Allah, lemahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya di sini larangan berdoa dengan doa yang seperti itu. Ya Allah, ampunilah aku kalau Engkau menghendaki. Kemudian faedah yang lain yang kita petik dari sini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semuanya ringan bagi Allah, tidak ada sesuatu pun yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau berdoa, berdoalah dengan yang mantap, yang sungguh-sungguh, bahkan dengan berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberi. Ya, insyaallah dengan cara seperti itu doa kita terkabul. Kalau doa kita itu doa yang setengah-setengah, justru mungkin tidak akan terkabul, ya. Doa kita yang setengah-setengah dalam perasaan kita ya mungkin juga nggak dikabulkan. Nah, justru nggak terkabul kalau seperti itu. Ya, doa kita itu harus dengan mantap yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Ya, jadi kunci terkabulnya doa diantaranya adalah di kita sendiri. Kita yakin akan dikabulkan atau tidak, itu salah satu kunci terkabulnya doa. Kalau kita ragu-ragu tadi, ya kemungkinan justru nggak dikabulkan, ya. Tapi kalau kita mantap dan yakin Allah akan mengabulkan, insyaallah Allah akan kabulkan. Makanya dulu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kata beliau, sesungguhnya aku tidak berpikir tentang dikabulkan atau tidaknya doaku, tapi aku berpikir bagaimana aku berdoa dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, siapa yang berdoa dengan sungguh-sungguh pasti Allah kabulkan. Jadi intinya di doa kita.
Bukan masalah dikabulkan atau tidak. Allah sudah menjamin, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian, aku akan kabulkan. Itu sudah janji Allah dan Allah tidak akan menyelisihi. Jadi intinya adalah kita mau apa tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau sungguh-sungguh, akan terkabulkan doa kita. Kalau kita doanya tidak sungguh-sungguh atau tidak mau berdoa, ya mana mungkin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan bab sebelumnya, bab tadi. Selanjutnya bab berikutnya, ini bab yang pendek. Babu la yaqul abdi wa amati. Bab tidak boleh seorang mengatakan abdi wa amati. Ya, ini kaitannya dengan ungkapan dalam bahasa Arab, ya. Yaitu seorang mengatakan abdi, itu kan kalau diterjemahkan ya hambaku. Atau maksudnya adalah apa? Budakku. Ya. Amati sama, kalau amati itu yang perempuan, ya. Hambaku yang perempuan atau budakku yang perempuan. Nah, ini kaitannya dalam bahasa Arab, ya. Semuanya dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata-kata itu. Misalnya seorang tuan kepada budaknya, ya, dia mengatakan abdi, ini budakku, ya. Maksudnya adalah budak dalam arti hamba sahaya. Tapi kata-kata abdi ada kesan penghambaan, ya. Bisa dimaknai hambaku. Sehingga kata-kata abdi dan amati itu walaupun mungkin maksudnya benar, cuma ada kesan yang kurang enak didengar dan mengandung makna yang bisa kurang pantas, ya. Kurang pantas. Ketika tadi kalau diterjemahkan abdi bukan budak hamba sahayaku, tapi diterjemahkan hambaku. Nah, seolah-olah kita ini apa? Kan begitu. Kalau dia hamba saya. Nah, padahal maksudnya adalah budak hamba saya, bukan hamba dalam arti peribadatan. Ya kan? Nah, ini maksudnya. Jadi perhatian Islam terhadap bab keyakinan sampai pada kata-kata seperti itu. Ya, kata-kata yang punya makna yang kurang baik, kurang beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu ditiadakan atau dilarang. Nah, ini perhatiannya bab akidah, bab keyakinan sampai pada hal-hal seperti itu. Makanya bab-bab terakhir ini bab-bab yang ya seperti ini, ya. Kalau awal-awal perkara yang jelas. Awal-awal kitab ini perkara yang sudah jelas-jelas, mengibadahi berhala, mengibadahi pohon, Lata, Uzza, hal yang sudah jelas. Tapi ternyata perhatian Islam terhadap bab kemurnian iman, kemurnian keyakinan sampai dalam hal-hal seperti ini. Ungkapan-ungkapan pun jangan sampai keliru. Ya, termasuk seorang tuan mengatakan kepada budaknya, jangan dengan ungkapan abdi. Walaupun masuknya budak hamba sahaya, tapi itu punya kesan yang kurang baik karena bisa dimaknai hambaku, ya, seperti ada unsur peribadatan kepada tuannya. Nah, dalam kitab sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqul ahadukum ad'im rabbak wadhi rabbak wal yakul sayyidi wa maulaya wa la yakul ahadukum abdi wa amati wal yakul fataya wa fatati wa gulami." Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan seseorang di antara kalian mengatakan kepada seorang budak, at'im rabbak, beri makan Rabbmu. Itu terjemahannya begitu bisa.
Padahal maksudnya Rabb, ya. Rabb itu kan artinya pemilik. Ya, pemilik. Misalnya dalam bahasa Arab Rabbul Bait. Rabbul Bait. Bait artinya apa? Rumah, ya. Rabbul Bait berarti pemilik rumah. Ya. Sehingga seorang budak dia punya tuan. Atau tuannya memiliki budak itu. Sehingga dalam bahasa Arab bisa diungkapkan ini Rabbu hadzal 'abd. Ya, ini Rabbnya budak ini, artinya pemilik budak ini. Ya. Kalau secara bahasa bisa diungkapkan begitu dari sisi bahwa itu bermakna pemilik. Tapi kalau budak itu kita perintahkan kepadanya, berilah makan tuanmu. Ya, beri makanan ini kepada tuanmu dengan ungkapan at'im. At'im itu berikan makan. Ta'am, at'im, berikan makan. Tuanmu diungkapkan dengan rabbaka. Ya. Jadi seolah-olah memberi makan Rabb. Nah, ini kan kedengarannya kurang tepat, ya, memberi kesan yang tidak baik atau punya makna yang bisa disalahpahami, punya makna yang kurang beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah memberi makan Rabb. Nah, ini enggak benar. Ya. Maka Nabi mengatakan jangan diungkapkan dengan ungkapan seperti itu. Nah, ini syariat sangat memperhatikan ya ungkapan-ungkapan, walaupun maksud-maksud tadi mungkin maksudnya benar, tapi kalau ungkapannya kurang baik dilarang juga dalam syariat. Yang semakna dengan ini juga misalnya dalam surat Al-Baqarah. Ya. Dalam surat Al-Baqarah itu Allah mengatakan kepada orang-orang Yahudi. Allah menyebutkan tentang orang Yahudi agar la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Terhadap muslimin ya, tapi terkait dengan orang Yahudi. La taqulu, kalian jangan mengatakan ra'ina. Ra'ina itu kalau secara makna artinya apa? Perhatikan kami. Ya, secara makna. Tapi kenapa dilarang? Jangan mengatakan ra'ina. Karena kata-kata ra'ina itu bisa bermakna lain atau bisa diplesetkan maknanya. Ya, bisa diplesetkan maknanya. Orang Yahudi memelesetkan ra'ina dengan makna orang jeleknya kami. Jadi kata-kata ra'i ya itu bisa multi makna. Multi makna, punya makna yang ganda. Bisa bermakna perhatikan kami, bisa bermakna orang jelek di antara kami. Nah, Allah mengatakan kepada kaum muslimin terkait dengan orang Yahudi itu, kalian wahai kaum muslimin, kalau mengatakan kepada Rasulullah minta supaya diperhatikan, jangan dengan bahasa ra'ina. Ya, perhatikan kami, maknanya begitu, tapi jangan dengan bahasa ungkapan ra'ina, walaupun maknanya benar. Kenapa? Karena orang Yahudi memelesetkan maknanya sehingga menjadi maknanya apa? Ra'ina, orang jeleknya kami. Akhirnya seolah-olah mengatakan Rasulullah adalah orang jeleknya di antara kami. Nah, walakin ungdurna, tapi kalau mau mengatakan seperti itu kepada Nabi, minta diperhatikan, ungkapkan dengan bahasa yang lain. Ungdurna, lihatlah kami, perhatikan kami. Ya, begitu. Karena orang-orang Yahudi memang suka memelesetkan, ya. Misalnya bahkan salam saja mereka pelesetkan. Assalamu alaikum, ya kan? Mereka pelesetkan menjadi assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kalau orang sekilas ini salam atau kayak salam, ya kan? Assalamu alaikum. Ya. Lamnya dihilangkan. Sehingga maknanya menjadi apa?
menjadi kematian kepada kamu. Semoga yang aslinya itu assalamualaikum, semoga kesejahteraan untuk kamu. Jadi maknanya malah kecelakaan, semoga kamu mati. Jadi malah gitu. Ya. Nah itu. Jadi termasuk hal seperti yang kita sampaikan di hadis ini, ya mirip dengan pembahasan itu. Ada kata-kata yang mungkin secara makna benar, tapi punya kesan makna yang keliru, yang salah, yang tidak baik, maka jangan dipakai. Berikan kata-kata yang jelas, yang tidak memberi peluang makna yang buruk. Sehingga seorang budak ketika mau diperintahkan berikan makan kepada tuanmu, jangan at'im rabbak, jangan berikan makan Rabbmu, tapi ya sayyidi, sayyidak, at'im sayyidak, ya beri makan tuanmu. Ya, ungkapan lain sayyid tuan, ya kan, atau maulaya, beri makan maula kamu, maulaka. Jangan pakai istilah rabbak. Begitu pula seorang tuan kepada budaknya, jangan mengatakan ini abdi, budakku, ya seolah punya makna hambaku. Jangan. Hamati, budak perempuanku, seolah ada makna hamba perempuanku. Jangan pakai ungkapan seperti itu. Tapi ungkapan yang lain yang semakna dan tidak memberi kesan yang tidak baik. Katakan fataya, fatati, gulami. Ini gulami, budakku. Maknanya sama. Tapi enggak memberi makna kesan yang tidak baik. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini masuk dalam bab apa? Perhatian terhadap kata-kata dalam rangka menjaga kemurnian keyakinan, akidah, dalam rangka beradab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.